Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini sudah ada bintang tamu yang hadir di sebelah saya adalah Hilda Fitria. Selamat malam Hilda. Malam Kak Bayu. Terima kasih hadir lagi di Menembus Mata Batin. Senang sekali ada Hilda di sini. Kamu pernah punya pengalaman mistis lagi nggak? Pengalaman mistis. Aku jadi gini, baru banget tadi malam aku ngalamin kejadian itu sih ya. Kayak gimana ceritanya? Jadi aku boleh cerita sedikit ya di sini silakan. ya. Jadi aku itu kan pulang syuting sekitar 11:30 malam, ya kan. Nah aku tuh ada janjian sama teman aku. Teman aku nih bilang katanya mau nginep di apartemen aku. Jadi apartemen aku itu ada di dekat Kuningan City lah ya. Terus setelah itu temen aku bilang, nanti ya gue masih ada 2 scene gitu kan. Sampai akhirnya aku tungguin dia. Terus abis itu aku mandi, temen aku belum datang nih. Pas aku lagi mandi, aku sambil dengerin lagu gitu, pakai speaker di kamar mandi. Gak lama kok aku ada yang ngebel di apartemen aku. Terus aku dengerin, ada yang ngebel apa dari lagu sini suaranya gitu. Tapi aku mikirnya temen gue kali ini udah dateng gitu. Cuman aku mikirnya kalau emang temen gue udah dateng harusnya nelpon dong. Tapi ini nggak ada telepon, aku tungguin lagi. Akhirnya aku lanjut mandi. Pas aku lanjut mandi lagi nggak lama bunyi lagi lah suara bel itu gitu. Nah terus akhirnya aku buru-buru pakai anduk. Aku ke arah pintu, aku lihat lah di pintu apartemen itu kan ada bolongan gitu kan. Aku lihat nggak ada orang gitu. Akhirnya aku coba WhatsApp teman aku, Kak, lo masih di lokasi kan? Belum sampai apartemen kan? Terus dia jawab, nggak ada, gue masih di lokasi, kenapa? Yang tadi bel bukan lo ya? Bukan. Dia langsung telepon gitu. Nah aku di situ ketakutan karena jadi aku itu tinggal di apartemen yang ini kan udah 2 tahun. Nah di lantai, aku itu di lantai 23. Di lantai 23 kan. Jadi dari kalau tiap aku keluar dari pintu kamar aku itu, sebelah kiri itu kan tangga darurat. Sebelah kanan itu lorongnya lebih panjang. Nah, lorong sebelah kanan itu lampu tuh sering kedap-kedip gitu dan udah 2 orang sih yang pernah lihat di situ ada orang tinggi. Dan aku nggak tahu itu sosok apa. Intinya aku pernah waktu itu pulang malam-malam ya lihat ada sosok itu gitu. Besar hitam terus tinggi gitu. Aduh. Tapi nggak pernah datang, nggak pernah gangguin kamu, cuman diem aja gitu kan di situ ya? Cuman diem aja itu di lorong, hanya lorong itu. Jadi setiap hari tiap aku pulang pasti aku lihatnya langsung udah otomatis mataku ke kanan. Karena apa? Aduh gitu kayak padahal ngerasa. Tahu mungkin ada mungkin enggak, tapi penasaran ada enggak ya. Tapi mudah-mudahan sih nggak pernah ganggu lagi. Ya mudah-mudahan. Hanya itu aja sih Kak. Hilda, terima kasih ceritanya. Kita akan segera ketemu dengan partisipan yang pertama. Tapi mudah-mudahan malam hari ini nggak ada kejadian aneh ya. Amin. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku memiliki jimat penglaris untuk usahanya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan, Atar. Selamat malam Atar. Malam. Ada yang mau diceritakan? Atar. Mas Atar. Mas Atar. Mas Atar kenapa ya? Mas Atar. Apaan sih Kak? Dia nggak nyaman loh. Nggak suka lo gitu, Mas Atar. Mas Atar? Kan nyaman kan Kak? Gak tahu, mudah-mudahan sih. Tapi dia baru datang belum sempat ngobrol apa-apa. Mas Atar. Mas Atar kenapa ya? Atar, duduk. Maaf Mas, saya nggak kekontrol. Hilang kontrol? Nggak kekontrol.
tenang dulu ya. Tenang dulu baru kita lanjut cerita. Ini Boleh? ini aman nggak sih, Kak? Makanya minta minum deh, tolong minta minum. Bisa lanjut nggak? Bisa. Oke, Agak ngeri deh. boleh dibuka dulu. Diturunin aja. Silakan minum dulu. Kamu apa yang tadi dipegang? Rambutnya aja. Rambut. Nggak tahu kenapa sih. Kenapa? Jadi nggak nyadar apa yang dilakuin gitu tadi? Nggak tahu Mas, ini Tutup lagi maskernya silakan. Sekarang tapi baik-baik aja. Udah bisa dilanjut? Hah? sosok laki-laki yang mengikuti saya mengendalikan diri saya, Mas. Sosok laki-laki? Dari mana datangnya? Ada. Oke. Coba ceritain pelan-pelan dulu deh. Saya mau tahu, ini apa sih sebenarnya yang mau diceritain? Sosok laki-laki apa sebenarnya? Sosok laki-laki yang saya dapatkan di saat saya mengambil jimat di suatu daerah. Jimat untuk apa ya? Untuk membantu dagang kakak saya. Dagang martabak. Dagang apa? Martabak. Oh, membantu usaha kakak dagang martabak, Iya. pakai jimat Iya. supaya laris. Iya. Nah, sejak saat itu ada sosok gaib laki-laki yang mengikutin. Iya, Sampai sekarang. sampai sekarang. Malam hari ini tujuannya datang sini untuk apa? Saya berencana untuk menghilangkan semuanya kalau bisa. Menghilangkan semua jimat dan sosok-sosok gaib yang ngikutin. Iya, Tapi setelah menggunakan jimat, dagangannya jadi laris emang? laris. Kalau misalnya nggak pakai jimat nanti nggak laris gimana? Orang tua saya nggak mau kalau saya dagang secara seperti itu. Oke. Takut malu kalau ketahuan orang. Baik, mudah-mudahan malam hari ini yang bisa benar-benar hilang ya sosok gaib yang selalu semoga mengikutin saja. ya. Semoga Kami akan ajak langsung Atar untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Atar, dengan tanggal lahir 1 Januari 1999. Sosok yang memiliki sifat egois dan tidak mau mengalah. Saya melihat sosok Atar selalu menginginkan semua cara agar tujuannya berhasil. Dari mata batin saya melihat sosok Atar rela bermain dengan ilmu hitam. Dan saya melihat adanya benda gaib yang dilakukan oleh Atar untuk memperlancar ambisinya. Saya melihat sosok bayangan hitam di Atar. Selamat malam. Selamat malam Roy. Halo Hilda, kembali lagi ketemu. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Atar dengan tanggal lahir 1 bulan 1 1999. Atar ini dagang martabak, bantu usaha kakak. Tapi untuk membuat usahanya lancar, dia pakai jimat penglaris. Tapi Iya. sejak ke orang pintar dan punya jimat penglaris, ada sosok gaib laki-laki besar hitam yang selalu mengikuti Mas Atar. Benar. Makanya malam hari ini mau menghilangkan semua gangguan gaibnya ya. Iya. Oke, gimana Roy kamu melihatnya? Atar kan memang kelihatan ini ya masih apa? Masih muda. Masih muda, Ya, polos. Tapi tidak ada yang tahu ya. Tapi saya agak sempat shock juga gimana. Jadi ada sempat penciuman ini ya rambut ya. iya dia datang langsung So scary. langsung aneh Iya. dan dia bilang nggak bisa ngontrol gitu. Mungkin karena memang sebenarnya Atar ini juga tuh dilihat dari tangannya itu kayak diikuti oleh sosok laki-laki. Hantu laki-laki. Saya rasa ini bukan siluman, bukan jin, tapi hantu. Hantu yang berasal dari jimatnya. Iya, betul sekali. Mas Atar, Iya. dan
Dan kenapa, Roy? Gimana? Dan saya melihat itu sih dari tadi. Karena ada rasa kayak ketertarikan orientasi ke perempuan itu lebih dahsyat banget dan menyeramkan. Tadi aku sempet kaget ya. Kamu diapain? Dipegang gitu Kak. Aku sempet, ini orang apa sih gitu? Ini kenapa gitu? Iya. Oke, saya mau tanya Mas Atar. Dagang martabak kan banyak ya orang yang melakukan hal yang sama gitu. Dan sepertinya mereka ya kayaknya laku-laku aja gitu tanpa harus menggunakan jimat penglaris. Anda kenapa ya menggunakan jimat penglaris itu buat apa? Tadinya sepi. Sepi. Terus kenapa menggunakan jimat? Saya nggak mau usaha kakak saya hancur atau bangkrut. Saya kasihan ngeliat kakak saya setiap hari dagangannya sepi. Tapi kan banyak cara sekarang supaya dagangannya lebih laris. Misalnya kualitas makanannya atau cara masarinnya, dagangnya, tempatnya gitu. Ya benar. Kenapa milih jimat? Tapi karena saya udah tidak tahan lagi dengan banyaknya pedagang martabak di daerah saya. Saya nggak terima kakak saya seperti itu. Teman menyarankan ke suatu daerah untuk mengambil jimat di dukun. Jadi ini supaya memenangkan persaingan karena di sekitarnya Mas Atar dagang itu ada banyak pedagang martabak juga. Benar. Oke. Banyak persaingan lah intinya ya di dunia martabak. Tapi kan tidak semua martabak, orang jualan martabak kan pakai gituan ya. Martabak ini martabak telur atau martabak manis sih? Martabak telur ada, martabak manis juga ada. Oh gitu. Oke. Sebelum pakai jimat dan sesudah pakai jimat penghasilannya memang beda. Beda jauh. Beda jauh. Sekarang masih pakai dong ya berarti ya? Masih. Saya melihat sosok laki-laki tetapi berambut panjang jadi terlihat seperti perempuan. Setiap hari ya dihantui sosok seperti itu. Setiap hari. Setiap saat gitu. Setiap saat. Apalagi kalau setiap saya tidak melakukan ritual setiap malam Jumat. Kalau dia tidak melakukan ritual setiap malam Jumat ada gangguan gitu efek-efeknya. Nyeremin banget sih Kak. Hah? Nyeremin banget gambarnya. Iya benar kayak gitu. Jadi seorang pria tapi berambut panjang. Tiap malam Jumat melakukan apa ritualnya? Memandikan keris. Oh, itu jimat penglarisnya. Oh itu juga jimat warisnya keris. Mohon maaf Mas Atar. Mas Atar duduknya seperti ini apa grogi? Apa takut? Apa ada yang dipikirkan atau ada sesuatu yang gak nyaman di leher, pinggang atau apa gitu? Kayak nggak enjoy dengan posisi kamu sih sebenarnya. Kelihatan gak ya, Bay? Iya. Gaya gestur. Memang begitu. Kayaknya nggak tahu ya. Dia dipengaruhin sosok gaib atau emang gayanya seperti itu. Soalnya dari bahasa tubuhnya juga. Kok nggak matching semua menurut aku? Dia ingin lepas tapi nggak tahu. Dia mau datang ke sini sebenarnya. Kayak ketakutan gitu. Iya nggak nyaman, kayak insecure ya. Insecure. Kenapa nggak nyaman? Apa gitu. Kak, Yang kenapa sih laki-laki kok ini agak sesek ya? Kamu Coba deh. merasa sesek kenapa Hilda, ya? kamu ke belakang dia, kamu pegang punggungnya kayak gini nih. Terus kamu ngerasain deh, ada apa yang kamu rasain Hilda pelan-pelan. Boleh nggak ya? Monggo. Tapi asal kamu fokus ya Hilda. Jangan nggak fokus. Mudah-mudahan seseknya hilang. Maksud aku Hilda otaknya di sini. Kalau Ya, ada di tempat hubungannya lain. udah hilang ya. Tapi kenapa aku lihatnya kayak sedih gitu ya Kak? Dia akan Sini. dijaga sama Bayu. Hilda akan dijaga dengan Bayu. Ada sesuatu yang kamu rasain nggak? Ada yang mengalir atau hawa panas atau getar atau apa gitu? Hilda kenapa nangis? Wah, dia kayak masuk ke dalam situ.
Ya. Sebelum situ. Ada daun kelor gak ya? Iya deh. Belum boleh dulu. Jangan dulu ya. Tahan ya Hilda. Nggak ada akar rotan. Hilda, stop it. Why you crying? Kenapa sih? Mau nangis? Kamu ngerasain apa di sini? Kenapa tiba-tiba nangis? Merasa masuk ke dalam hidup dia atau kamu ngerasain sesuatu dari dia? Aku ngerasa kayak apa ya? Kayak ada rasa kesedihan yang benar-benar dalam gitu loh, Kak. Gak ngerti, kayak sedih banget, sakit banget rasanya. Tapi aku nggak tahu itu apa. Itu apa ya, Roy? Takut dia kesurupan gitu. Kenapa dia ngerasain kayak gitu? Ada hubungannya dengan masa lalunya Atar? Iya, bener. Mungkin Hilda merasakan kehidupan masa lalu Atar itu sangat sedih sekali. Berarti Kita bisa interogasi Atar. Atar, sewaktu masih kecil kamu hidupnya susah banget ya? Ya, Hilda merasakan itu ya? Ada perasaan-perasaan gimana, apalagi Hilda? Kayak